Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Shallu ala Nabi Muhammad. Duduk yang depan, duduk. Duduk. Ya, duduk. Depan, duduk, depan. Linggo. Depan, duduk. Assalamualaikum Linggo. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para tetua adat Melayu yang saya hormati, yang kita cintai dan kita banggakan, Bapak Gubernur Riau beserta keluarga besar Forkompimda Provinsi Riau, Pak Wakil Gubernur, Pak Kapolda yang kita cintai, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, ini Ketua Ansor tadi sudah memberikan semangatnya buat kita semua, bahwa salah satu bukti bahwa kita setia dengan baiat adalah malam hari ini. Dan Banser dimanapun memang selalu siap untuk kehujanan dan untuk kepanasan. Karena Banser ini cara menjaga ulama adalah agar ulamanya tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Jadi agar kiainya nggak kepanasan dan nggak kehujanan, maka kalau Ansor musim hujan ya kehujanan, Banser musim hujan kehujanan, musim panas kepanasan. Makanya besok insya Allah Banser itu masuk surganya lebih dulu dari para kiai. Banser lebih dulu masuk karena mesti ngecek lokasi. Setelah semuanya aman, keluar lagi. Jadi Banser kecuali kalau dipanggil lagi sama kiainya suruh mijiti, baru masuk lagi. Jadi itu sudah. Jadi makanya kalau acara maulid, acara apapun yang kehujanan ya Banser, yang kepanasan ya Banser. Itu dari dulu. Jadi makanya kalau ada kehujanan gini nggak ada masalah buat Banser. Apalagi kita ini sedang memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Nabi yang kita peringati, ini kelasnya Nabi. Batas teritorinya berbeda dengan bupati. Kalau bupati batas teritorinya antar kabupaten. Kalau gubernur batas teritorinya antar provinsi. Kalau presiden batas teritorinya antar negara. Tapi karena ini Nabi, tidak ada batas teritori. Yang ada adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Kenapa? Karena tugas utama Nabi itu satu. Apa? Menyelamatkan manusia selamat kembali kepada asalnya. Jadi setiap Nabi itu tugasnya satu, menyelamatkan manusia agar selamat kembali ke kampung asalnya. Makanya Nabi Muhammad ini bukan Nabi satu-satunya. Ini Nabi terakhir.
Rasul terakhir yang mengingatkan kepada manusia agar manusia nggak lupa kalau manusia itu pulang kembali ke hadapan Allah. Karena manusia ini aslinya bukan di Riau, aslinya bukan di bumi, aslinya adalah dari langit. Jadi dari galaksi yang dimana galaksi ketujuh, di situ ada manusia. Berkawan tetanggaan sama iblis, bertetangga sama malaikat, itu manusia. Terus diturunkan ke sini, ke kampung halaman yang bukan halaman manusia, ke kampung halamannya sapi. Bumi ini kampung halamannya sapi, kampung halamannya kambing, kampung halamannya babi, kampung halamannya apa? Ya makhluk-makhluk yang ada gajah, singa, itu kampung asli sini. Kalau manusia bukan, manusia penduduk langit, turun ke sini sebagai alien. Jadi manusia ini alien yang sesungguhnya, Pak Gubernur, Pak Kapolda. Jadi ini alien ini, pendatang langit. Makanya karena pendatang, manusia ini walaupun kekuatannya kayak apa, kalau baru lahir menyesuaikan dirinya agak lama, karena bukan penduduk asli. Kalau mentok penduduk asli, begitu lahir dia langsung berenang. Kucing begitu lahir langsung bisa makan. Sapi cukup 3 hari bisa makan. Tapi kalau manusia menyesuaikan dirinya lama, sampai 9 bulan baru belajar jalan. Karena bukan penduduk asli sini. Tapi karena sifatnya adalah sifat pemimpin yang turun, maka walaupun kecilnya paling lemah, begitu besar paling rakus luar biasa. Kecil dikasih minum susu, itu kalau banter dikit melet-melet keselak. Tapi kalau udah gede, apa aja masuk. Air putih masuk, bir masuk, apa saja masuk. Ini manusia. Kecil dikasih makan pisang, berat dikit melet-melet. Kalau sudah gede, apa saja masuk. Aspal masuk. Nggak basah ya? Nggak basah ya? Sedikit. Cor masuk. Apa saja masuk. Minyak masuk. Itu manusia. Dari bau yang paling harum dicium-cium, bau yang paling busuk dicium-cium. Makanya kadang ujung kuku sudah bernanah diutek-utek dicium juga. Itu manusia. Mau ini kecilnya memang lemah, tapi kalau udah gede luar biasa. Makanya di mana manusia datang, yang lain pasti menyingkir. Hutan dijaga harimau. Puluhan tahun hutan Sumatera tidak ada masalah dijaga harimau. Begitu manusia masuk, hutan habis. Sekian puluh tahun gunung dijaga oleh terenggiling, oleh king cobra, tetap utuh, gak pernah habis. Begitu manusia masuk gunung, gunungnya habis. Wih, ini rakusnya luar biasa ini. Ini manusia luar biasa, walaupun tangannya kecil tapi habisin apa saja. Ikan yang pandai berenang, begitu manusia datang habis. Walaupun manusia nggak punya sirip dan nggak bisa berenang, disetrum, dijaring, dipotas, dipancing, habis. Kalau nggak diuruk kolamnya, habis. Manusia. Wah, ini manusia. Itu. Nah, angkasa yang demikian hebat kelihatannya dibikinkan pesawat lewat. Lautan yang gelombangnya demikian gede bikinkan kapal lewat. Burung yang pandai berenang kedapatan manusia habis, ditembak, dipulut, dijaring, bahkan masih bertelur diambil telurnya. Manusia ini hebat. Makanya jangan sampai lupa, rakusnya manusia ini suatu saat pasti akan mendapatkan tanggung jawabnya kembali. Maka diingatkan. Lah makanya Nabi itu banyak diingatkan. Diingatkan oleh Nabi Adam,
masih satu keluarga. Diingatkan oleh Nabi Idris, sudah beranak pinak, tapi nggak percaya. Diingatkan sampai Nabi Nuh, anaknya sudah melawan, nggak mau percaya, namanya Kan'an. Diingetin sama Nabi Hud dan Nabi Soleh, nggak percaya. Sampai diingatkan oleh Nabi Ibrahim, karena sudah semakin parah manusia, sudah mengaku Tuhan, mengaku Allah, namanya apa? Namanya Namrud, ngaku sebagai Tuhan. Jadi orang dulu sudah keren, ngaku sebagai Tuhan. Orang sekarang kalah keren, ngaku sebagai malaikat, kalah. Lia Eden itu ngaku sebagai malaikat Jibril, kalah keren dia, masih kalah keren sama Namrud. Namrud sudah ngaku sebagai Allah, dia cuma ngaku sebagai malaikat Jibril. Akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia paling hebat, terkenal sedunia karena bisa nangkep malaikat Jibril. Lah ya, hebat itu. Makanya terus akhirnya Nabi Ibrahim meletakkan dasar-dasar agar manusia tidak kehilangan jejak, bahwa manusia akan kembali kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengingatkan kembali. Tapi cara Nabi Ibrahim ini aneh. Cara Nabi Ibrahim selain mengingatkan dengan kata-kata, Nabi Ibrahim mengingatkan dengan mencari jejak manusia penyembah Allah. Selain mengingatkan dengan kata-kata, Nabi Ibrahim mengingatkan dengan mencari jejak manusia yang menyembah Allah. Makanya Nabi Ibrahim berjalan mencari di mana jejak manusia menyembah Allah agar manusia tidak lupa. Akhirnya membawa anaknya, membawa istrinya perjalanan mencari jejak itu. Ketemulah jejak itu di sebuah lembah yang dikenal dengan sebutan Makkah. Di situ ada jejak, ada bekas pertama kali orang menyembah Allah. Maka jejak itu ditata kembali oleh Nabi Ibrahim. Jejak itu yang akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang akhirnya kemudian disebut Ka'bah. Itu adalah jejak pertama kali orang menyembah Allah, jejaknya Nabi Adam alaihi salam. Makanya kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar manusia punya bekas-bekasnya dan gak hilang. Akhirnya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, tak titipkan anak cucuku besok generasi ke depan di tempat gersang yang nggak ada apa-apa, tapi di sini tempat baitikal muharram. Mohon mau sholat mudah-mudahan dan dicintai orang dan mendapatkan rezeki buah-buahan. Tempat berdoanya Nabi Ibrahim itu biar tidak dilupakan sama manusia berikutnya, ditandai dan disebut dengan makom Ibrahim. Jejaknya masih ada. Bekasnya Nabi Ismail ditandai dengan namanya Khijir Ismail. Bekasnya Siti Hajar mencari air biar nggak lupa bahwa manusia punya sejarah dan peninggalan, ditandai dengan Safa Marwah. Semenjak itulah manusia punya tempat awal menyembah Allah, dan dari situ kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan barokah, punya anak yang diangkat jadi nabi-nabinya Allah. Dari situlah Nabi Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Yang Ishak kemudian punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel, dan seluruh nabi setelah itu adalah dari Bani Israel untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah. Nah, sampai di zaman Nabi Isa, orang akhirnya kemudian tahu bahwa nabi itu semuanya dari Bani Israel. Akan tetapi karena zaman sudah akhir, nabi sudah terakhir, sudah paling terakhir, dikembalikan lagi kepada jejak awal. Maka dikembalikan lagi bukan di Palestina keturunan Bani Israel, tapi dikembalikan kepada titik awal di Makkah.
Nah itulah maka kemudian Nabi terakhir dari Arab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian, bangsa Arab. Kenapa? Karena disitulah titik awal manusia menyembah Allah. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad lahirnya kok tidak di Riau? Kenapa Nabi Muhammad lahirnya tidak di Kampar? Tapi kenapa Nabi Muhammad lahirnya di Makkah? Karena manusia akan dikembalikan kembali ke titik awal di mana manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi lahir di Makkah, dan baru pertama kalinya ada Nabi kok orang Arab. Makanya orang Arab gak percaya ada orang Arab kok jadi Nabi. Orang Bani Israel yang gak percaya Nabi kok bukan Bani Israel. Makanya Nabi di Arab ya ditolak, oleh Bani Israel ya ditolak. Yang Arab gak pernah ada sejarah Nabi dari Arab. Yang Bani Israel meyakini gak mungkin Nabi kok Bani Israel. Makanya kemudian Nabi ngajari masyarakat Arab. Nah ini jadi kenapa Arab? Baik, kembalikan itu dari awal kembali, agar manusia nanti kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Jadi itu intinya. Makanya Rasulullah kemudian memberikan pelajaran kepada orang Arab. Ya ditolak. Kenapa ditolak? Karena orang Arab nggak ngerti Nabi. Orang Arab sebelumnya penyembah berhala. Dia tidak mengerti Nabi. Makanya ketika saya Nabi, orang Arab Nabi itu apa? Apalagi pelajaran Nabi itu susah. Orang Arab itu menyembah berhala, Tuhannya banyak. Tiba-tiba diajari bertuhan satu, susah. Di sana nggak ada air, tiba-tiba toharoh pakai air. Diminum aja susah, disuruh wudhu sama jinabat. Padahal jinabatnya orang sana semalam bisa 8 kali. Kalau orang sini mudah. Di sana makanan susah, disuruh sedekah. Di sana panas, disuruh puasa. Maka bagi orang Arab ini aneh ajaran ini. Makanya kemudian ditolak. Di samping karena orang nggak ngerti Nabi. Makanya kalau Nabi itu waktu itu ada di Palestina, orang Palestina pasti tahu bahwa itu Nabi. Atau di Madinah, orang Madinah sudah kenal Nabi. Kalau di Arab orang nggak kenal Nabi. Sama dengan orang Riau, kenal kiai. Makanya kalau ketika saya datang ke sini nggak perlu khawatir, orang Riau sudah kenal kiai. Saya datang pasti disambut-sambut, minta salaman, kes gitu apa. Tapi berbeda dengan di pedalaman Irian misalnya, yang tidak pernah mengerti tentang kiai. Mungkin saya datang didiamin biasa aja karena mereka nggak ngerti kiai. Dan bentuk kayak saya mungkin malah dituduh tim pemburu babi. Nah ini sosiologi pengetahuannya nggak nyambung. Makanya Rasulullah ya di situ. Akhirnya Rasulullah yang ngajarin masyarakat di Mekah. Nah makanya yang beriman pertama kali ya orang Mekah. Karena Rasulullah orang Mekah. Orang Arab yang pertama kali ketemu Rasulullah ya orang Arab. Makanya sahabat itu semuanya orang Arab karena hidup bersama Nabi di Arab. Makanya nggak ada sahabat kok namanya Joni, enggak ada. Sahabat kok Lugito gitu, enggak ada. Sahabat itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karena orang Arab. Nah, setelah itu Rasulullah meninggal. Nah, ketika Rasulullah meninggal, setelah itu kemudian karena ajarannya cukup terkenal dan bagus, semua orang pengen belajar lah. Ketika belajar kepada Rasulullah, sudah Rasulullah nggak ada, cuman ketemu sama sahabatnya Rasulullah. Nah maka orang yang mengikuti Rasulullah tapi nggak ketemu Rasul, cuman ketemu sahabat, ini yang disebut tabi'in, pengikut. Terus kemudian sahabat meninggal, orang ingin ikut Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Orang ini yang disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Setelah itu orang mau belajar ke Rasul, gak ketemu Rasul, gak ketemu sahabat, gak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Lah kalau orang Riau apa namanya? Ya sudah tabi'ut panjang.
Ansor Banser ini sudah tabiut panjang sekali karena Nahdlatul Ulama sudah menjadi pengikutnya Kiai Hasyim, belajar Islam kepada Kiai Hasyim Asy'ari, guru murid-muridnya. Kiai Hasyim belajar ilmu kepada Kiai Soleh, kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Soleh ada muridnya satu lagi selain Kiai Hasyim, namanya Kiai Ahmad Dahlan, itu yang mendirikan Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah itu dulu mondoknya sama kiainya, di tempatnya Kiai Soleh. Cuman Muhammadiyah lebih efisien, NU agak lebih boros. Tarweh 8, yang NU 20. Gak usah olo-oloan, bener, sama-sama bener. Cuman yang NU kayaknya lebih aman karena 20. Besok kalau di akhirat yang bener kok 8, NU masih punya sisa 12. Nah kalau yang bener 20 ya kurang 12, mau cari di mana? Ya gitu, gayanya juga sama. NU Muhammadiyah ini gayanya mirip. Yang Muhammadiyah terlihat kaya, yang NU terlihat miskin. Kalau ada masjid bagus-bagus, pendidik rumah sakit bagus-bagus, biasanya punyanya Muhammad. Ya, kalau yang NU pasti langgarnya jelek, masjidnya jelek. Kenapa? Duitnya habis. Untuk apa? Untuk mulutan. Setiap tahun ini mulutan berapa kali? Ini aja duit berapa habis ini untuk mulutan malam hari ini? Pak Kapolda, Pak Gubernur, ini habis duitnya. Ini ada mungkin 100, 200 sampai 300 juta habis untuk acara malam hari ini. Belum sangguni kiainya. Itu habis. Nanti bulan Rojabiyah, setiap langgar, setiap hari semuanya jalanin, habis duitnya. Bulan Sa'ban nanti Sa'banan, bulan Ramadan nuzulul Quran, habis itu lebaran, habis itu halal halal, jadi habis duitnya. Punya ayam baru keluar telurnya, habis untuk dadar khol. Nah habis, makanya NU ini duitnya terlalu banyak habis. Tapi nanti dulu kita lihat hasilnya, kan gitu. Nanti belakang saya cerita, jangan sekarang. Kita ganti dulu topiknya, masing-masing seputar pewaris al ulama warasatul anbiya. Jadi kita ini sudah kelas pengikut kesekian. Kiai Khalil, Kiai Soleh ikut Kiai Khairan. Kiai Khairan itu gurunya. Kiai Khairan ikut Kiai Abdul Wahid, gurunya lagi nih. Mondok di tempatnya Kiai Abdul Halim, Boyolali sana. Mondok di tempatnya Kiai Sufyan di Tuban. Muridnya Kiai Jafar di Klirip. Tabe pengikutnya Kiai Abdul Rahman Lasam. Muridnya Mbak Abdul Halim Benowo. Mbak Benowo ini guru-gurunya Kiai di Jawa sana. Termasuk kemudian beliau adalah putranya Joko Tingkir. Maka santri jangan nyanyi Joko Tingkir ngombe gawat, karena itu gurunya ulama-ulama Islam di Nusantara. Orang kok Joko Tingkir ngombe dawet, jangan. Lah itu muridnya Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga muridnya Sunan Bonang, Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel, Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubra, muridnya Sayyid Muhammad Paseh yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Malikus Soleh Malikus Lohir. Itu adalah muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin muridnya Sayyid Abdul Malik Mongor. Dia murid Sayyid Alawi Amil Faqih, murid Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, mengikuti Sayyid Ali Khalil Qasam, ittiba pada Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Alwi, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Isa, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Shadiq, murid Sayyid Bakir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah ini yang murid langsungnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah maka ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah pertama ya Nabi, wal jamaahnya Nabi sahabat, wal jamaahnya sahabat adalah siapa? Tabi'in, wal jamaahnya tabi'in, tabi'in, wal jamaah tambah banyak. Ini wal jamaahnya para
ulama. Makanya gayanya ya beda. Wal jamaahnya Nabi ya di Mekah sana. Kalau sholat ya Allahu Akbar, khusyuk di panah kakinya nggak masalah. Wal jamaahnya ulama sholatnya sama Allahu Akbar, tapi matanya tengok. Oh, ada kretek-kretek, ya Allah sepatuku kehujanan. Pansel, polisi sama TNI kalau sholat hujan yang dipikir sepatu. Lah ya, muridnya Nabi di sana Allahu Akbar, di panah gak kerasa. Muridnya ulama sini sholatnya sama Allahu Akbar. Ada ding ding, bakso. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Suwe gitu. Jadi makna ahli sunnah wal jamaah adalah makna kehidupan sunnah yang dipraktekkan dari generasi ke generasi. Makanya kalau memahami ahli sunnah wal jamaah, jangan dipahami ini nggak ada di zaman Nabi, ini nggak ada di zaman Nabi, ini nggak ada di zaman Nabi. Kamu juga nggak ada di zaman Nabi. Makanya menjaga ahli sunnah wal jamaah itu menjaga ruang dan waktu yang berbeda secara sosiologi dan antropologi bagi pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan dikit-dikit ini gak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi orang bisa ketemu Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kita nggak ketemu Nabi, ya gimana caranya? Ya salawatan, muji-muji Nabi karena jauh nggak ketemu. Makanya di zaman Nabi ada cerita sahabat yang nggak pernah ketemu Nabi dari jauh datang, ya Rasul, apa aku kangen. Kok kangen? Iya, lama nggak ketemu engkau ya Rasul. Sahabatku namanya Sauban, nggak ketemu engkau selama seminggu, turun 3 kilo. Nah terus kamu gimana? Aku rindu ya Rasul, tempatku jauh, makanya aku kangen sama engkau. Dalam kerinduanku aku nyusun puisi cinta ya Rasul. Saya juga ya Rasul. 2 orang bilang iya. Lah mana punyamu? Saya dulu ya Rasul, ya tak sampaikan puisi cintaku untukmu. Ya sudah, silahkan. Yang satu, Assalamualaikum, Assalamualaikum Zainal Anbiya'i, Assalamualaikum. Yang satu, gantian aku, anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa nur. Nabi udah terima kasih. Orang itu dikasih selimutnya Nabi, ya udah nih ambil. Saking senengnya dia lari sambil dikibar-kibarkan. Akhirnya dikejar sama sahabat yang dekat dengan Nabi. Kamu nyuri ya? Enggak. Kamu nyuri? Enggak, aku enggak nyuri. Kamu pasti nyuri? Enggak, aku tadi muji Rasul. Terus aku dikasih ini selimutnya Nabi. Masa Nabi enggak marah? Enggak. Kalau kamu enggak percaya, besok yuk sekampung datang ke tempat Nabi. Terus kita muji-muji, pasti Nabi enggak marah. Ya udah, janjian, awas nanti kalau dimarah ya. Akhirnya minggu depan ada orang sekampung datang ke tempat Nabi. Akhirnya apa? Muji-muji Nabi, Assalamualaikum. Tapi di antara rombongan ada yang bawa dof atau bawa kendang, tang tung tung tang tung tung tang tung tung tang tung. Rame sahabat Ali masuk, tenang. Sahabat Utsman ikut. Tiba-tiba lagi rame-rame sahabat Umar datang, marah. Apa ini tang tung bikin pusing. Akhirnya kendangnya dibanting sama Sayyidina Umar. Nggak ada yang berani nolak. Sayyidina Umar, siapa yang berani? Akhirnya semua diem gini. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan sholawatan pakai musik tidak boleh loh. Makanya hati-hati sampean yang terbangan. Apa? Sayyidina Umar ngelarang. Dasarnya apa sampean ikut-ikutan terbangan? Gak boleh. Ayo, mau ngelawan, yo. Bener gak boleh. Sayyidina Umar karena banting terbang. Tapi ahli sunnah wal jamaah punya sikap. Seluruh sahabat bisa menjadi hukum. Sayyidina Umar banting kendang, tapi di ruangan itu ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, ada Rasulullah. Nggak apa-apa, voting 3 lawan 1.
Akhirnya menang. Yang 3 boleh, yang 1 tidak. Makanya nggak apa-apa sholawatan pakai terbang. Lah, ya itu ahli sunnah wal jamaah. Jangan ngotot. Selidik punya selidik, ternyata Sayyidina Umar itu alasannya banting kendang karena tidak suka nyanyian. Sayyidina Umar itu keras. Kalau baca Quran nggak orang takut dengerinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar keras. Kalau Sayyidina Utsman lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah tadi kok enggak? Nah, berarti sampean nggak cocok sama yang keras. Makanya orang Indonesia suka yang lembut. Itu sudah betul, akhirnya yang keras dibubarkan karena nggak cocok ternyata dengan orang Indonesia. Betul. Pak. Kalau sampean termasuk jenis yang gaya kayak Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, pasti gitu. Ternyata malah bengong diem. Lah itu Sayyidina Umar terkenal keras. Orang iblis saja dengar Sayyidina Umar lari. Makanya Sayyidina Ali itu pernah bernazar, orang kok kerasnya kayak gini, kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa? Maka kuburannya Sayyidina Umar di kuping sama Sayyidina Ali. Kuburannya di kuping. Nah Sayyidina Ali mendengar malaikat datang, Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya apa? Marrobuka. Ya Allah. Apalagi? Udah nggak jadi itu aja katanya. Nggak ada yang ditakuti Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar hanya takut Allah, Rasulullah dan istrinya. Cuman itu aja. Kok Pak Kapolda sama Pak Gubernur kok tengok-tengokan ini? Iya. Makanya Sayyidina Umar keras. Tapi ingat satu hal, orang boleh nyontoh Sayyidina Umar. Silakan sekarang orang banyak berlomba-lomba gaya kayak Sayyidina Umar. Kami kuat kayak Sayyidina Umar. Kami contoh galaknya Sayyidina Umar. Tapi satu ingat yang harus diingat, apa? Sayyidina Umar kerasnya luar biasa, galaknya luar biasa. Tapi Sayyidina Umar seumur hidupnya belum pernah membentak istrinya sekalipun. Ayo, ini yang laki-laki galak gayanya. Sayyidina Umar seumur-umur nggak pernah membentak istrinya. Sampean dikit-dikit bentak. Nah ya, nah ini. Jadi sahabat pun begitu, saling berbagi. Ya, jadi karena kita ini jauh, maka kita pujian, salatan. Muridnya Nabi, kalau zikir Nabi diem begini hatinya kepada Allah. Muridnya Kiai diem ya tidur. Makanya Kiai kalau zikir gedek itulah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kayak gini sederhana. Sahabat kurbannya pakai unta. Karena apa? Hidup di Arab. Muridnya ulama nggak usah pakai unta, maksa kurban pakai unta, ditangkap Pak Iqbal karena nyuri untanya kebun binatang. Lah ini Rasulullah makan 3 jari beserta sahabat karena yang dimakan kurma, yang di sini soto, yang nggak bisa pakai 3 jari. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Makanya ulama-ulama dulu datang juga berjubah, pakai jubah, karena jubah bajunya Rasul disebut baju syar'i. Tapi sampai sini baju jubah nggak bisa dipakai nanam padi. Makanya oleh orang sini jubah dipotong, potongan baju syar'i namanya syar'un. Di sini nggak punya huruf ain dulu di Jawa, punyanya monggo potongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Orang Bugis nggak punya n, punyanya eng, maka sar'un jadi sarung. Itu. Nah kalau sudah pakai sarung fleksibel, nggak usah ribut celana cingkrang atau tidak. Karena kalau pakai sarung Anda pengen cingkrang, linting yang tinggi. Kalau pengen turunkan yang lebih bawah. Tapi kalau takbir pasti Allahu Akbar nyantol karena ada lintingan sarung, paling sempurna. Makanya itu nenek moyang kita. Nah itulah ahli sunnah wal
Jamaah. Jadi barangnya sama, cara ngajarnya beda. Oh, tiba-tiba ada yang mengatakan zaman Nabi tidak ada orang mencium Quran. Ya zaman Nabi Quran belum ditulis. Itu kayaknya pinter tapi ya setengah pinter. Zaman Nabi belum ada orang nulis Quran. Quran ditulis zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu pun Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Akhirnya zaman Sayyidina Umar baru ditulis satu, baru digandakan zaman Sayyidina Utsman. Sahabat meninggal, Quran nggak bisa dibaca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Akhirnya tahun 65 Hijriah Quran dikasih titik-titik. Yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah, 45 tahun setelah Rasulullah meninggal. Setelah itu baru ditulis lagi, nggak bisa dibaca. Akhirnya tahun 150 Hijriah diharokati, kasih syakal fathah kasroh dhamma. Yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawayh. Disebar lagi, generasi berikutnya nggak bisa baca karena lidahnya beda-beda. Orang Andalusia wadduha, keluarnya wadduhe. Orang Padang mungkin kalau baca lekenut keluarnya lekenui. Orang Sunda alladzina alladzina. Orang Palembang sirotol gitu. Wong R dari Orang Jawa Rabbil Alamin Rabbil Ngalamin. Itu. Orang apa? Orang Bugis An'amta Abdurrahman berdua Amang wong N jadi eng jadi N. Nah, itu makanya lahirlah ilmu tahun 200-an Hijriah. Ilmu apa? At-tajwid fi qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu itulah namanya ahli sunnah wal jamaah. Berubah pengajarannya, yang diajarkan sama apa? Iman Islam. Makanya ketika tahun sekitar 1200 Islam harus ketemu dengan budaya Nusantara. Makanya di budaya Nusantara ini sudah jadi bangsanya. Jadi Rasulullah lahir itu Islam apa? Islam di Makkah. Di sini sudah jadi bangsa. Rasul lahir tahun 571. Kalimantan tahun 300 sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara. Bangsa Melayu sudah mampu membuat kapal-kapal besar. Ada kerajaan apa? Palembang tahun 600. Ada kerajaan Muara Takus. Ada kerajaan-kerajaan besar. Di Malang tahun 400 berdiri kerajaan Kanjuruhan, yang tempatnya kemarin dipakai untuk sepak bola dan rusuh itu kerajaan sebelum Singasari. Bangsa ini sudah gede, makanya bangsa ini punya kisah-kisah besar sebagaimana bangsa yang lain. Di sana ada kisah Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina sampai Engtai. Orang Indonesia punya semua. Di Kalimantan ada Junjung Kui Langkung Mangkurat. Di Jawa ada Andi-Andi Lumut. Di sini nggak tahu ada apa. Kisah cinta pasti ada. Di sana ada orang kuat yang namanya Samson. Di sini ada Pahit Lidah, ada Bantung Bondowoso komplit. Di sana ada kisah ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Di sini ada bawang putih, bawang merah. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Di sini ada kancil nyuriti. Timo komplit bangsa kita sudah. Ya. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya terbang. Bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Semua bangsa di dunia pernah ditaklukkan Mongolia. Mongolia menaklukkan Arab. Mongolia menaklukkan Cina. Mongolia meluluh lantakkan Arab. Tapi Mongolia perang dengan bangsa Nusantara, kalah dengan bangsa Singasari dan bangsa Sriwijaya. Bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Nah ini yang kita harus akui. Anak-anak sekarang gak ada yang tahu. Cuma diceritain bahwa bangsa kita bangsa jelek, bangsa buruk. Islam datang saat Indonesia jahiliyah, selalu begitu. Makanya tempat bid'ah khurafat. Bangsa ini sudah maju. Di Palembang ada universitas terbesar di dunia, namanya Universitas Nalanda. Hari ini masih ada. Kitab-kitab yang diajarkan ada di sana semua. Bukannya kita bangsa kecil. Makanya jangan heran ketika bangsa lain mampu bangun bangsa, kita juga mampu bangun
bangsa. Ketika bangsa lain mampu bangun negara, kita mampu bangun negara, dan negara kita menjadi negara yang paling indah di dunia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya, lah itu kenapa? Karena Islam datang dari Arab, masuk ke Nusantara, ketemu dengan budaya yang sangat maju. Makanya orang sini nggak mikir kecil-kecil, nggak kayak orang sekarang. Dulu pembawa Islam pikirannya gede, yang kecil-kecil udah diselesaikan oleh akhlak bangsa Nusantara. Kenapa para pembawa Islam nggak bercerita tentang surga yang banyak airnya? Karena Riau pusatnya air. Kenapa waktu pengislaman nggak banyak cerita tentang buah-buahan? Indonesia pusat buah-buahan, mulai dari kesemek, mulai dari duren, apel, manggis, sampai di sawah-sawah cipluan juga banyak. Kenapa tidak diceritakan surga itu perempuannya banyak, bidadarinya banyak? Nanti kalau kamu masuk surga dapat perempuan yang banyak. Kenapa nggak banyak cerita itu? Karena di Indonesia punya perempuan satu, pusingnya luar biasa. Nah kenapa? Karena perempuan di Arab nurut sama laki-laki, karena hampir seluruh survival kehidupannya oleh laki-laki, perang laki-laki, cari makan laki-laki, berburu laki-laki. Tapi di sini hampir semua pekerjaan malah perempuan, ngurus bebek perempuan, metik kopi perempuan, ngeringin ikan perempuan. Jadi perempuan di sini mandiri dan independen. Ditinggal laki-laki tetap hidup, karena pekerjaan bisa diselesaikan sama perempuan. Makanya perempuan di sini galak. Nah itu loh, makanya yang dilakukan oleh para pembawa Islam besar-besar, ceritanya gede-gede, karena yang ketemu dengan budaya besar. Makanya yang dipikir pertama kali adalah bagaimana bangsa ini tetap ada, tetap rukun. Yang sebelumnya sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kemudian para pembawa Islam ini ya, yang kelasnya adalah kelas orang hebat, karena di sini adalah agamanya Hindu. Agama Hindu yang boleh ngomong agama hanya para Brahmana. Kesatria raja nggak boleh ngomong agama. Wisya pegawai nggak boleh ngomong agama. Petani pedagang sekaya apapun dia sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar itu bohong, karena saudagar itu sudra, dan orang Hindu tidak menerima sudra sebagai yang ngomong agama. Makanya yang bisa ngimbangi para Brahmana adalah para wali. Konsep wali inilah yang sebenarnya mengimbangi Brahmana. Makanya para wali yang dilihat gede-gede, bagaimana Indonesia ini tetap kepada yang ada, tapi beralih kepada kiblat Rasulullah. Makanya sudah nggak usah susah-susah. Akhirnya orang Indonesia semuanya dipasrahkan kepada Rasulullah. Rasulullah memandang hidup dalam sebuah konsep besar namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, para pemimpin yang harus bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Maka oleh para wali dari Sabang sampai Merauke titipkan pada konsep ra'iyah. Hiduplah tetap berbeda-beda agama, suku, bangsa, tapi hidup saling bertanggung jawab. Rasulullah punya konsep ra'iyah, maka ra'iyah diterapkan di Indonesia. Hidup dalam perbedaan dalam konsep ra'iyah diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah kehidupan berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Makanya satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah, ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah, lahirlah konsep masyarakat. Kalau berbeda faham wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang menata dulu adalah para wali, maka teritorinya ra'iyah disebut wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri
santri penerus para wali, NKRI harga mati. Loh, makanya orang-orang tahu ini raya, musyawarah. Jadi negeri yang paling sunnah di Indonesia, di dunia adalah negeri Indonesia. Sunnah paling berat itu merukukan manusia yang berbeda. Kalau sunnah jenggot gampang, tinggal gak usah dicukur panjang. Kalau sunnah cingkrang tinggal dipotong cingkrang. Apalagi sunnah nikah lagi paling mudah. Sunnah yang paling berat itu menata kehidupan sesuai dengan cara Rasulullah. Berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan Indonesia mampu. Maka Indonesia jadilah negara yang paling syar'i. Maka kita sebagai penerus para wali ikut menanggung beban bagaimana orang berbeda-beda tapi hidup bersama saling bertanggung jawab. Maka agama jadikan landasan persatuan. Yang mau bersatu dalam kehidupan sekarang tinggal santri secara agama, yang lain nggak mau. Doa yang lain sendiri-sendiri, cuman gitu. Yang masih mau doa bersama siapa? Santri. Yang lainnya amin. Kiainya yang berdoa amin. Nanti kalau kecapean amin, kiainya paham walhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu semua pengen berdoa kumpul di alun-alun Riau berzikir, Riau istighosah. Seluruh rakyat terlibat, yang jualan bakso datang, yang jualan tahu datang, yang jualan apapun, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Siapa yang masih seperti itu? Hanya santri. Sholawat boleh berbeda-beda. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban. Ada yang begitu. Ada yang gaya lokal, ya Rasulullah salamun alaikum. Semua di situ. Tapi begitu semua pengen sholawat, semua diajak ke alun-alun Riau. Lahirlah Riau bersolawat. Kalau sudah seperti ini, semua masyarakat terlibat. Yang punya mobil terlibat, yang punya Elsape terlibat ngangkut penumpang, bendera laku, spanduk laku, slayer laku, sampai gagang pancing laku. Itu sholawatan. Berapa roda ekonomi yang diputar? Masyarakatnya terjaga, ekonominya berputar. Siapa yang masih mau bersatu kalau ada yang mati? Santri. 3 hari, 4 hari, berapapun dijaga sampai ribuan hari, setahun namanya khol. Setelah itu gurunya ditengok, bis pariwisata laku, nyambut tamunya para wali, orang jual nasi laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Dan setiap makam yang diziarahi akan lahir kerinduan terhadap tanah-tanah gurunya disemayamkan. Setiap tanah di mana gurunya disemayamkan akan menghasilkan kerinduan pada tanah tersebut. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris itu suka ziarah. Itu makanya ahli sunnah wal jamaah jaga. Kiainya pun dipilah. Kiai dibagi 2, ada kiai sakti dan kurang sakti. Kalau kayak saya ini kurang sakti, karena kiai bisa diinterupsi. Kiai yang paling sakti itu siapa? Kalau sudah khutbah Jumat, itu paling sakti, nggak ada orang berani. Nggak ada interupsi tape, itu nggak ada yang berani. Makanya khotib-khotib itu biar nggak ngawur, biar tetap ada yang ngontrol, kasih tag sama tongkat. Kalau ada tagnya pasti baca. Kalau lepas dari tagnya lepas, ditiup kipas angin, khawatir maka dipegangi. Ittaqullah. Tongkatnya dilepas jatuh. Makanya orang kalau khutbah pakai tongkat pati santun. Begitu tongkatnya nggak ada, saudara gubernur, ya mesti begitu. Makanya kalau melihat gerakan-gerakan yang aneh-aneh, lihat dulu masjidnya, biasanya ada tongkatnya apa tidak gitu. Itu baik-baik. Loh, ini cara santri ngerawat. Makanya akhirnya Islam terjaga, kerukunan terjaga, pemerintah juga merasakan nikmatnya kerukunan. Kalau yang begini terus di setiap daerah ditanggung pemerintah, berapa triliun jumlahnya yang harus dikeluarkan oleh negara. Makanya kalau ada usaha-usaha seperti ini, sudah selayaknya institusi yang diuntungkan baik polisi, TNI maupun pemerintah memberikan dukungan, karena dengan cara seperti ini bangsa terjaga. Pak Iqbal kalau mau mendukung, dukung aja.
aja, caranya sederhana. Kalau ada anak mau sholawatan nggak pakai helm, ya nggak usah ditangkap, gitu aja. Nah, akhirnya terjaga seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya jelas hari ini bisa dirasakan karena ini khas Indonesia. Makanya setelah Rasulullah nggak ada, Islam yang ke Eropa berhenti, Islam yang ke Cina berhenti tidak bergerak, yang ke Afrika berhenti tidak bergerak, yang ke Rusia berhenti tidak bergerak, tapi yang datang ke Indonesia dan ke Nusantara berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Orang sholat paling banyak dari Indonesia, orang haji terbanyak Indonesia, masjid terbanyak dari Indonesia, dan kita punya bangsa yang aman. Eropa sekarang dilanda krisis, kita masih aman. Cina dilanda kekurangan makanan, sekarang duitnya banyak. Gerakan agama di Mesir, Ikhwanul Muslimin meruntuhkan Mesir. Gerakan khilafah di Suriah meruntuhkan Suriah, meruntuhkan Libya. Di Afghanistan berbicara jenggot, meruntuhkan bangsa mereka tembak-tembakan dengan Taliban. Tapi semua di sini bisa diselamatkan karena rakyat punya banyak sekali forum penyadaran. Lagi dilanda terorisme, kiai berbicara terorisme di mana nggak kurang forum. Makanya selamat bangsa ini, bangsa yang hadir sebagai bangsa yang gembira. Hari ini kita rasakan di Indonesia. Tinggal bagaimana menyongsong masa depan. Kita bangkitkan semangat kebangsaan ini karena anak-anak pinter kita ini sebentar lagi akan bisa produksi. Hasilnya adalah konsumsi dalam negeri tidak mungkin dicapai tanpa rasa cinta dan kebanggaan pada bangsa dan negara. Amerika kenapa bangkit? Bangsanya dibikin punya rasa cinta yang luar biasa. Hollywood memproduksi film cowboy dari A sampai Z, dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia jelaskan bagaimana masa depan Amerika. Bangsa Cina jelaskan masa lalu Cina, mulai dari ular putih sampai ular hijau, sampai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Bangsa Amerika punya caranya sendiri. Bangsa Jepang bangkitkan semangat kejepangannya lewat film samurai. Semua bangsa Korea melakukan itu. Kita tidak melakukan itu, mari kita lakukan kebanggaan pada bangsa dan negara. Amerika kalah dengan Vietnam, dia nggak boleh malu bikin Rainbow 1 sampai 6. Amerika nggak boleh malu dengan bangsa Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Amerika nggak boleh malu dengan bangsa Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir adalah bangsa Amerika dalam film The Last Samurai dengan tokohnya Tom Cruise. Dipikir kiai gak ngerti. Bangsa Jepang agar tidak mengulang restorasi Meiji dan Tokugawa yang sering perang, bikinkan Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangsa Malaysia menyongsong masa depannya, nggak boleh ribut antar ras, maka Malaysia menyerahkan masa depannya kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa masa depannya ada anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa di sana ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Semua punya cara bangun bangsanya, tapi kita malu-malu. Kita ini lebih suka bangsa lain. Kita punya merah putih, lebih membanggakan bendera Filistin. Kita punya rambut hitam, lebih membanggakan rambut Amerika yang merah. Akhirnya jadi LKMD Londo Komendasi. Nah, ini mulai dibangun. Makanya forum-forum seperti ini menjadi penting untuk pembelajaran. Riau sangat dibutuhkan. Karena apa? Riau adalah kepala naga yang akan menghadap ke dunia internasional, sementara seluruh kepulauan Nusantara adalah perut dan ekornya. Riau masa depannya sana. Selat Malaka adalah selat di mana seluruh produksi keluar masuk di mulut itu. Riau adalah kepalanya Indonesia. Kalau Riau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, maka mulut Indonesia akan sariawan. Dan itu sangat berbahaya buat apa? Buat kebangsaan kita. Kita selalu dihadapkan kepada Malaysia, bangsa maju. Malaysia lebih maju dari Indonesia. Tapi Anda ingat 6 bulan yang lalu, belum sampai 3 bulan yang lalu, bangsa Indonesia datang ke Malaysia dipimpin Sri Mulyani. Ternyata Malaysia nggak bisa bayar utang 250 triliun kepada Indonesia. Ayo, jangan dikira
Ini besok IKN pindah 1 jam lebih cepat daripada Singapura dan Malaysia. Sekarang Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Artinya bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Cara menghindarinya, turun ke kawasan timur, kita akan lebih maju setengah jam daripada jam Singapura dan Malaysia. Loh, ini kerjaan besar. Nah itu makanya sampean jangan olok-olok bangsamu sekarang itu punya presiden jelek, punya TNI jelek, punya polisi jelek, semua dijelek-jelekkan, dan sekarang menjelek-jelekkan bangsa dan negara menggunakan agama. Hentikan itu, karena apapun yang terjadi ini adalah bangsa kita, dan kalau bukan kita yang membanggakan bangsa ini, lantas siapa yang akan membanggakan bangsa ini? Betul. Kita makan dari tanah sini, kita hidup di tanah ini, nanti kita meninggal pun akan dipeluk oleh bumi Indonesia. Itulah kebangsaan kita, Indonesia. Merah putih harus tetap berkibar, karena dulu orang punya merah putih mengorbankan nyawa. Orang Jawa Tengah punya merah putih, ditembak Belanda, merah putih masukkan rumah, dikibarkan dalam rumah. Belanda curiga, tiangnya dikasih tebu. Belanda curiga, tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga tiangnya dikasih kelapa, masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Akhirnya Belanda mengira kita mau makan, tapi Belanda nggak ngerti, makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak Indonesia. Orang Surabaya pengen merah putih, merah putihnya disobek birunya, akhirnya berdiri tegak merah putih. Belanda marah luar biasa, dompleng pada sekutu, Surabaya dibombardir. Tapi karena santri adalah bagian dari kerjaan besar bangsa ini, santri nggak pernah mundur. Belanda dilawan, sekutu dilawan, keluarlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober, siapan perang untuk menghadapi sekutu dan Belanda. Meledaklah 10 November, tanpa 22 Oktober resolusi jihad tidak ada ledakan 10 November. Maka 10 November diledakkan dalam kisah kepahlawanan menjadi hari pahlawan, 22 Oktober menjadi hari santri. Itu menjadi hari santri. Nah sekarang 28 Oktober, kisah Sumpah Pemuda, bersatu dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan dalam perbedaan, ditopang oleh konsep raiyahnya Rasulullah, menjadi sebuah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Komplit bangsa ini. Makanya sekarang merah putih udah gak minta nyawa, cuman minta gini aja, cerewet. Ada yang bilang bid'ah, ada yang musyrik, ada yang apa. Ini pasti zaman perang, nenek moyangnya mata-matanya Belanda itu. Nah ini bangsa, Amerika membanggakan bangsanya, orang Arab membanggakan bangsanya, orang Cina membanggakan bangsanya. Kenapa kau tidak membanggakan bangsamu? Bangsa mana yang akan membanggakan kalau bukan kita sendiri, anak-anak Indonesia. Loh, Islam mengajarkan itu. Makanya Banser nggak pernah mundur kalau sudah urusan bangsa Indonesia, karena penerus para wali mempertahankan wilayah NKRI harga mati, mengurus kiai dalam keadaan panas dan keadaan hujan. Maka kalau sekarang dalam keadaan hujan, Banser tidak bergeming selangkah pun, tetap berada di tengah para ulama, di tengah para pemimpin Indonesia, akan terus menyongsong masa depan bangsanya. Demi apa? Demi anak cucu kita ke depan harus merasakan indahnya memiliki Indonesia, seperti kita merasakan indahnya memiliki Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kepada Gus Muafiq yang telah memberikan berjuta ilmu kepada kita semuanya. Kalaulah Riau kepalanya Nusantara, namun Riau jantungnya Pulau Sumatera. Jika ingin hidup sejahtera, mari menjaga kesatuan bangsa. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dan kita berharap inilah dari Riau.